Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kembali. Nama saya Feranisha Fadila dengan NPM 233402099 dari kelas B Manajemen. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai studi kasus A, yaitu Health and Safety Environment yang berjudul Kebakaran Kilang Minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Di mana dalam video ini juga saya akan menyampaikan 3 pembahasan pertanyaan yang terdapat dalam kasus A tersebut. Lalu juga saya akan sedikit menyampaikan bagaimana sih pentingnya penerapan Health, Safety, and Environment atau HSE ini dalam mencegah kecelakaan kerja di industri migas yang memiliki resiko yang tinggi. Nah, sebelumnya PT Pertamina atau Persero ini adalah BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas dalam 4 tahun terakhir. Ini tercatat sudah 8 kebakaran pada kilang minyak mereka di berbagai lokasi yang diantaranya yaitu Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan juga Pelumpang. Nah, langsung saja saya akan mulai masuk ke pembahasan pertama, yaitu identifikasi dan uraikan bahaya apa saja sih yang seharusnya diantisipasi oleh PT Pertamina. PT Pertamina ini sebagai perusahaan energi nasional beroperasi dengan potensi bahaya yang sangat tinggi. Beberapa jenis bahaya utama yang seharusnya diidentifikasi dan dikendalikan antara lain yaitu ada 4 poin, mana yang pertama ini ada bahan berbahaya dan mudah terbakar. Contohnya, kilang menyimpan dan mengelola berbagai bahan kimia yang mudah terbakar, meledak, dan juga beracunkan. Terus contohnya itu gas yang mudah menguap, minyak mentah, dan juga produk sampingan lainnya yang menyebabkan ledakan besar jika bahan-bahan tersebut bocor atau bersentuhan dengan sumber panas lain. Lalu yang kedua itu ada kesalahan operasional dan faktor manusia, di mana contohnya itu meliputi mengabaikan penggunaan alat pelindungan diri atau APD, mengoperasikan peralatan yang tidak sah, atau merokok di area terlarang. Ini termasuk ke dalam perilaku yang tidak aman dan secara tidak langsung akan menyebabkan kecelakaan. Lalu poin ketiga itu ada kondisi kerja yang tidak aman. Misalnya, ventilasi yang buruk, sistem deteksi kebakaran tidak berfungsi, penempatan material yang tidak teratur, dan juga area kerja yang padat dan tidak teratur. Lalu poin terakhir atau keempat itu ada bahaya fisik dan energi, di mana ini berarti termasuk ke dalam peralatan bergerak bertegangan tinggi. Contohnya sistem pemanas dan juga instalasi listrik bertegangan tinggi. Semua ini berpotensi menyebabkan cedera serius atau kecelakaan fatal jika tidak ditangani dengan cepat. Pembahasan selanjutnya ialah jelaskan tata cara pengendalian bahaya tersebut untuk seluruh tingkatan bahayanya. Nah, untuk mencegah tragedi itu, kita tentunya tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan saja. Kita perlu sistem pengendalian bahaya yang sistematis, yaitu sebagai berikut. Di mana di sini ada 5 poin untuk sistem pengendaliannya. Yang pertama itu ada elimination, menghilangkan bahaya dari sumbernya secara keseluruhan, atau mengganti bahan yang berbahaya dengan yang lebih aman. Misalkan dalam proyek konstruksi, bahan yang digunakan seperti asbes, formaldehida, bahan kimia yang berbahaya dapat diganti dengan bahan yang lebih aman seperti bahan yang tidak beracun dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Lalu yang kedua itu ada substitution atau substitusi, mengganti bahaya dengan sesuatu yang lebih aman. Kalau tadi eliminasi mengganti bahan, maka kali ini substitusi itu mengganti peralatan yang berbahayanya dengan peralatan yang lebih aman, yaitu contohnya dalam proyek konstruksi, peralatan berbahaya seperti mesin berat yang tidak memiliki perlindungan dapat diganti dengan peralatan yang memiliki perlindungan, seperti mesin berat yang dilengkapi dengan ROPS atau Rollover Protective Structure. Lalu yang ketiga ada engineering controls atau teknik perlindungan, yaitu pengendalian resiko dengan merekayasa suatu alat atau bahan dengan tujuan mengendalikan bahayanya. Teknik ini dilakukan ketika proses substitusi tidak memungkinkan dilakukan, biasanya karena terkendala dari segi biaya untuk penempatan alat dan bahan. Ada poin keempat yaitu administrative control, pengendalian resiko melalui penerapan prosedur peraturan dan juga peraturan yang sesuai, di mana ini meliputi penerapan prosedur kerja yang aman, pelatihan keselamatan, pemantauan, dan pengelolaan alat bahan yang digunakan dalam proyek. Lalu yang terakhir ada PPE atau APD, yaitu alat pelindungan diri,
di mana peralatan yang digunakan untuk melindungi tubuh pekerja dari bahaya yang mungkin muncul selama proses kerja. Beberapa contoh APD yang sering digunakan dalam pekerjaan konstruksi itu ialah seperti helm, masker, sarung tangan, kacamata pelindung, dan juga sepatu keselamatan. Dan ini ada gambaran dari hierarchy of control. Lalu kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu jelaskan standar operasional HSE yang wajib diterapkan pada industri tersebut. Terdapat 3 standar operasional yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen, di mana peraturan ini mewajibkan setiap perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen K3 yang mencakup identifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendalian, pelatihan, audit internal, dan juga pelibatan seluruh pihak dalam menjaga keselamatan kerja. Lalu yang kedua ada ISO 2018 Standar Internasional Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Ini menekankan pentingnya peran aktif pimpinan dalam pengelolaan keselamatan serta keterlibatan pekerja secara menyeluruh. Fokus utamanya ialah pada manajemen resiko, proaktif, dan juga budaya keselamatan yang terus ditingkatkan melalui siklus plan, do, check, dan act. Lalu yang terakhir ada OHSAS 2017 atau standar ini menekankan pada identifikasi risiko, pelatihan keselamatan, dan pengendalian operasional dan pengawasan terhadap kinerja K3. Jadi, kesimpulan dari analisis ini ialah kebakaran yang terjadi berulang kali di kilang minyak Pertamina menunjukkan bahwa pentingnya manajemen risiko yang baik, sistem tanggap darurat yang siap pakai, dan juga keterlibatan seluruh elemen organisasi dalam budaya kerja yang aman. Health and safety environment bukan hanya sekedar peraturan, namun merupakan fondasi utama dalam menjaga keselamatan jiwa pekerja dan keberlangsungan operasi industri energi nasional. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.